Selamat sore teman-teman Female Planner Indonesia. Kali ini kita akan hadir kembali di Female Planner Festival di sesi kedua, di mana sesi ini akan lebih seru lagi ya, karena kali ini kita Yap. akan bicara tentang bagaimana sih gitu ya mengatur keuangan, permodalan, investasi, dan hal-hal yang pastinya keuangan ini akan membantu teman-teman pebisnis dan teman-teman UMKM untuk bagaimana menumbuhkan usahanya. Dan saya nggak Betul. sendiri, saya ditemani oleh Kak Mario Devan, CMO dari Femapreneur Indonesia. Halo Kak Mario. Halo Kak Emi, jumpa Yes. lagi. Ya, saya Mhm. sendiri Emi Surya, CEO dari Femapreneur Indonesia. Nanti kita akan kenalan dengan 3 narasumber yang keren-keren ya, yang akan bicara di sini. Nah, teman-teman nanti juga boleh bertanya ya, boleh nanti chat, mungkin nanti kalau ada waktu juga bisa raise hand gitu ya. Dan di akhir nanti kita akan ada kuis. Nah, sebelum kita mulai, saya mau informasiin dulu nih Kak Mario, siapa sih Mhm. mitra-mitra kami di Femalepreneur Festival ini ya. Yang pertama terutama khusus untuk di festival ini kami berterima kasih kepada Herventure Indonesia dan juga Kinara Indonesia. Nah, Herventure itu adalah aplikasi ya teman-teman, jadi aplikasi teman-teman bisa cek aplikasi untuk belajar mengenai usaha untuk UMKM, utamanya adalah keuangan. Jadi kalau tadi nanti udah bicara keuangan terus pengen belajar nih, silahkan download aplikasinya Herventure Indonesia. Ya, Nah, gratis ya kemudian aplikasinya. gratis gratis, ya. Jadi silahkan langsung dicek gitu ya, karena kita butuh pembelajaran itu pastinya teman-teman dari, namanya pengusaha ya, jadi harus tahu nih tentang keuangan. Terus kemudian kita ada Paiku Payung Corp, ada Investri, kemudian ada Bank BRI, kemudian ada Amarta, ada Angin, ada Catat Buku Indonesia, kemudian ada teman-teman UMKM dari Ayam Bakar Geboy, ada Oh My Getuk, ada Biopack, ada dari Japalux dan dari Crash Cross. Nah, ini seru banget. Nah, sebelumnya kita akan kenalan dulu gitu ya Kak Mario, dengan 3 narasumber kita yang keren-keren nih. Yang pertama ada Kak Almira Hadade, Head of Finance Treasury dari Amarta. Halo Kak Mira. Halo Selamat Kak Mira. sore. Selamat sore, Kak Mario, Kak Emi. Bagaimana Halo. kabarnya? Baik. Baik. Ya, nanti kita akan tanya satu-satu ya, Kak. Ya, siap. Oke. Kemudian ada Kak Benedikta Atika, Impact Investment Lead dari Angin. Halo Kak Tika. Halo, terima kasih untuk Halo. undangannya. Iya. Ya, ya Kak Tika. Kemudian yang ketiga ada Kak Fleming Hardianto, Kepala Bagian Bank BRI dan PMO KPCPEN, Kementerian dari BUMN. Halo Kak Fleming. Halo, selamat sore. Halo Sore. sore. Kenal semuanya. Ya. Kak Yes. Emi, Kak Mario, Kak Almira, dan Kak Atika. Salam kenal. Nah, supaya teman-teman paham dulu ya Kak, dalam dalam satu kalimat ya paling tidak, apa sih Amarta gitu, apa sih Angin gitu ya, apa sih dari teman-teman nih institusinya apa gitu ya. Mungkin dalam satu kalimat singkat mungkin bisa dijelaskan dari Kak Mira dulu deh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kalau boleh saya memperkenalkan, Amarta adalah P2P lending dengan market sasaran kita adalah 100% para perempuan tangguh pengusaha mikro di berbagai daerah. Yes. Thank you Kak Mira. Berarti ini semua yang ada di sini yang perempuan tangguh, yang pengusaha itu bagian Ya. ya Kak Mira ya. Saya nggak bisa berarti ya, Kak Emi. Mohon maaf nih Kak Mario. Udah saya penggembira aja, Maria. semangat. Penggembira boleh. Oke, Kak Tika, mau tahu dong angin tuh apa sih gitu ya? Angin, iya. Jadi Kalau bisa bicara ada angin, informasi ini kayak apakah angin yang bertiup? Iya, jadi Angin mungkin teman-teman pernah dengar singkatannya Angel Investment Network Indonesia. Jadi kami adalah jembatan antara pengusaha yang sedang mencari permodalan dengan investor yang ada di jaringan Angin.
Nanti saya akan jelasin lebih detail, tapi intinya kami jembatannya lah dalam proses permodalan tersebut. Jadi semua Oke. pengusaha di sini siap-siap nih, siapa tahu bisa dapat permodalan. Permodalan ya. Ya, Bisnisnya, tapi bisnisnya harus layak dulu ya. Tuh, harus bagus dulu. Betul. Ya. Nah, sekarang dari Kak Fleming nih, mungkin bisa jelaskan Kak. Baik, terima kasih Kak Emi. Jadi Bank BRI, mungkin teman udah mengenal, yaitu salah satu bank pemerintah yang sudah berdiri sejak 125 tahun yang lalu. Ya, jadi udah kakek-kakek, tapi insya Allah tenaganya tetap muda. Dan terus kemudian Bank BRI dari awal mula dibuat atau didirikan itu selalu fokus kepada UMKM. Jadi usaha kecil, usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi gitu fokus kita. Dan tahun ini kita punya semacam tagline bahwa dengan kondisi pandemi ini kita ingin memberi makna kepada Indonesia supaya kita bisa bangkit kembali. Terima kasih. Yes, thank you semuanya. Jadi sebenarnya kalau tadi saya dengar ya dari Kak Mira, Kak Tika, Kak Fleming, intinya adalah mensupport teman-teman di sini ya. Mensupport teman-teman di sini memang khususnya perempuan gitu kan. Nah, atau UMKM gitu. Nah, mereka ini kan semua punya usaha nih dan saat ini itu mereka ini terdampak dan pastinya ya terdampak oleh COVID-19. Kita tahu ya Kak Mario ya. Banyak banget yang udah curhat ke kita gitu ya dalam kondisi seperti ini. Aduh, saya ini lagi masa pandemi gitu ya, kami terdampak segala macam gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan juga dari kakak-kakak bertiga ini ya, dampaknya ini seperti apa mungkin yang teman-teman juga tahu. Kemudian ada nggak sih support untuk mereka gitu loh. Kan tadi dibilangnya udah bicara soal UMKM, terus kemudian perempuan. Nah, bagaimana nih pengaruh dampak COVID-19 ini? Apakah ada support dari teman-teman di sini yang bisa mencerahkan bagi teman-teman yang hadir saat ini gitu? Boleh dari Kak Mira dulu. Silakan Kak Mira. Ya, tentunya sih memang COVID-19 ini berdampak ke bisa dibilang ke satu dunia gitu ya. Semua merasakan beradaptasi dengan situasi yang kita belum pernah rasakan sebelumnya gitu, belum pernah kita alami sebelumnya. Nah, bagi Mitra Amarta khususnya memang dampak COVID-19 ini sangat terasa bagi para mitra kami karena bisa dibilang memang mitra-mitra kami ini adalah pengusaha bahkan ultra mikro. Jadi mungkin lebih kecil lagi skalanya dibandingkan UMKM. Mereka berbisnis dengan banyak kontak fisik tentunya ya. Jadi contohnya aja mungkin mereka berjualan makanan di depan sekolahan, di mana pada saat pandemi seperti ini sekolah-sekolah belajar di rumah sehingga tentu saja tidak ada para pelanggan biasanya mungkin yang biasa membeli sekarang tidak bisa lagi mereka jangkau. Nah, memang jadinya usaha mereka sangat terdampak pastinya. Kalau misalnya apa yang kita lakukan untuk mereka, memang kita memastikan keberlangsungan usaha mereka. Kalaupun memang diperlukan pivot, kita akan berikan pendampingan seperti itu. Beberapa contohnya mungkin kita mengadakan pelatihan, membuat masker, kemudian mungkin ya pentingnya barang-barang yang diperlukan sekarang ya, mungkin hand sanitizer atau misalnya pelindung wajah dan sebagainya. Seperti itu sih Kak Emi. Kak, mungkin tadi teman-teman bingung pivot itu apa ya, kadang-kadang di UMKM nih bingung. Jadi memang mungkin kalau sekarang kan mungkin memang yang tadinya berjualan di depan sekolah ya mungkin lokasinya sekarang harus berpindah gitu. Yang tadinya mereka ngetem ya stay di satu tempat, sekarang mungkin bisa jadi mereka harus berkeliling gitu. Tapi kita juga ajarkan bagaimana caranya supaya aman bukan hanya untuk pembeli tapi juga bagi mitra kami sendiri gitu. Tentunya kalau misalnya mereka
tentunya kesehatan mereka juga sangat berharga ya gitu, karena kalau misalnya mereka sakit atau apa kan nanti tentunya sangat berdampak lagi gitu. Seperti itu, mungkin yang tadinya stay di satu tempat, punya kios, ya mungkin sekarang harus menjajakan dagangannya keliling kampung misalnya gitu, atau mungkin kalau memang juga tidak bisa dilakukan, memang tidak banyak yang bisa melakukannya secara online, karena bisa dibilang para mitra kami ini masih agak jauh ya dari teknologi dan akses teknologi, bukan bukan mungkin kalau misalnya kita sekarang kan lebih gampang ya mungkin bergantinya yang tadinya jualan di kios, tadinya jualan di kantin, ya mau nggak mau sekarang memasarkannya lewat online seperti itu. Tapi mungkin untuk Mitra Amarta tidak banyak yang bisa melakukan hal itu, seperti itu Kak Emi. Oke, makasih ya Kak Mira. Oke, lanjut ke Kak Atika nih. Gimana Kak, gimana perempuan pengusaha ini dampaknya seperti apa? Oke, mungkin sebenarnya secara umum pasti sama juga ya yang dihadapi teman-teman, yang Kak Mira tadi juga sudah jelaskan bahwa COVID-19 tentunya punya dampak negatif ya. Maksudnya kita bicara dampak, biasanya ada dampak negatif, tapi sebenarnya kan ada juga kelompok pengusaha yang mungkin justru mendapat ide baru atau misalnya jadi bisa mengeluarkan produk baru yang ternyata malah lebih baik. Tapi kita lagi nggak ngomongin itu kali ya. Mungkin saya bicara dulu tentang yang teman-teman pengusaha, terutama perempuan yang terdampak negatif. Nah, jadi untuk Angin sendiri, tadi kan saya juga sudah katakan peran kami menjembatani nih para pengusaha. Nah, kalau misalnya kami coba kelompokkan, ada 2 kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok pengusaha yang memang sedang kami bantu dalam mencari modal, tapi kemudian terjadi pandemi di tengah-tengah. Tapi ada juga kelompok yang kedua adalah yang mungkin dia jadi harus mencari modal karena terjadi pandemi. Itu 2 hal itu ceritanya akan beda. Mungkin untuk yang pertama, di mana ada teman-teman pengusaha, waktu itu memang pengusaha perempuan yang kita bantu, sedang mencari modal dari investor di Angin di bulan-bulan Januari, Februari gitu. Tapi kemudian terjadi pandemi di tengah, akhirnya prosesnya harus mundur lama sekali. Karena dari sisi investor pun tidak mudah untuk menyalurkan permodalan. Karena kalau di Angin, investornya memang individu kan. Dan mungkin mereka sendiri juga kesulitan dalam bisnisnya masing-masing. Nah, jadi tentunya hal itu berdampak ke keberlangsungan usaha yang sedang mencari modal ini, karena misalnya tadinya saya sebut sektor mereka saat itu adalah restoran, retail makanan ya. Tujuan mereka mencari modal adalah untuk menambah outlet, untuk ekspansi. Akibat terjadinya pandemi, tujuannya jadi berubah. Jadinya untuk survive aja. At least minimal dia bisa bayar operasional. Nah, bagi beberapa investor, hal itu menjadi faktor untuk mereka mempertimbangkan kembali jadi atau enggak sih mau invest, karena kan tujuan modalnya jadi beda. Nah, tentunya apa yang kami lakukan akhirnya ya kami bantu memfasilitasi pembicaraannya juga, memfasilitasi diskusi, kami bantu ketika mereka harus mengubah plan-nya gitu, mengubah rencana bisnisnya, atau oh berarti mungkin bukan Bapak A, Ibu B yang cocok, mungkin kita cari investor lain yang mungkin lebih open untuk tipe pendanaan seperti itu. Di satu sisi, ada juga pengusaha yang tadinya tuh nggak butuh dana, tapi karena pandemi dia jadi harus dapat dana cepat. Nah, tentunya pendekatannya juga akan beda. Untuk waktu itu saat kami membantu itu ya kita jadi harus mencari investor yang memang lagi liquid, istilahnya yang memang ya bisa ngasih cash saat itu juga, dan mungkin tadinya bentuknya ekuitas gitu, jadinya mungkin kita instrumennya harus berubah. Jadi kami memfasilitasi proses tersebut sih dalam diskusi dan juga perubahan-perubahan itu. Wow, oke. Makasih Kak Tika informasinya. Jadi semuanya terdampak ya. Nah, kalau dari Kak Fleming gimana nih Kak? Ada cerita nggak di sini? Apalagi Baik. UMKM nih. Betul. Jadi kalau saya ikut sharing, jadi memang seperti Bank BRI, kami punya puluhan juta nasabah. Sebenarnya ada di slide nanti. Kalau yang kami sudah ini recap, jadi
hampir seluruh nasabah itu terdampak. Cuma memang seperti yang hampir samakan Kakak Almira dan Atika. Jadi ada nasabah yang memang sangat terdampak, yang sangat parah. Misalnya dia sampai nggak bisa berjualan, terus kemudian dia harus beralih profesi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terus kemudian ada juga yang malah dalam tanda kutip diuntungkan dengan adanya pandemi ini. Misalnya para penjual kesehatan atau masker yang memang sudah awal dia sudah punya profesi itu. Dan kalau boleh saya sampaikan, luar biasa dampak COVID ini terhadap kami, terutama Bank BRI, terus kemudian juga terhadap UMKM yang kita bina. Bahkan hampir 25% itu nasabah di Bank BRI itu direstrak. Terutama juga nasabah kami, kalau boleh kami hitung, jadi dari 100% nasabah itu kan hampir 40% itu nasabah kita tuh nasabah perempuan. Jadi luar biasa para perempuan di Indonesia ini memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia dan perekonomian keluarga. Dan ini juga 25%-nya itu kami restruk. Istilahnya kita restrukturisasi itu semacam penyelamatan yang bisa kita lakukan kepada para nasabah yang sudah menjadi nasabah. Misalnya gini, biasanya sebelum pandemi dia bisa berjualan misalnya sehari itu katakanlah 500.000. Nah, dengan adanya pandemi ini dia bahkan bisa hanya cuma 100.000 atau 200.000. Dan itu kita sesuai dengan kebijakan pemerintah juga bantu para nasabah kita, UMKM kita untuk melakukan rescheduling. Jadi misalnya setiap bulan itu kan ada bayar pokok, ada bayar bunga. Nah, itu bisa kita jadwalkan, bayar pokoknya nanti, bayar bunganya nanti gitu. Atau bahkan ada yang dapat stimulus misalnya bantuan subsidi bunga untuk para nasabah KUR gitu. Jadi banyak sekali stimulus yang memang terutama kita sebagai salah satu bank pemerintah yang ditugaskan untuk sebagai pelaksana penyaluran pemulihan ekonomi nasional, yaitu program PEN. Mungkin teman-teman lebih tahu dengan program PEN, terutama subsidi bunga, terus kemudian penjaminan kredit dan lain-lain itu ada di salah satu fasilitas yang memang kita bantu kepada para UMKM kita yang terdampak. Begitu, Kak Emi. Terima kasih. Wow, thank you Kak Fleming. Ya, jadi memang intinya semuanya berdampak ya. Tinggal bagaimana teman-teman mampu survive ya, mampu bertahan ya. Itulah makanya kami hadir di sini, kita saling bergandengan tangan nih ibaratnya ya, saling mensupport ya dalam kondisi seperti ini. Teman-teman masih mau belajar di sini, masih mau dengerin dari kami di sini, ini sih suatu hal yang luar biasa juga ya gitu, kayak berarti keinginan belajarnya juga tinggi gitu. Jadi kita sangat appreciate teman-teman juga yang mau mengikuti event-event ini. Nah, kemudian dalam situasi sulit seperti ini ya, kan katanya nih peran akses permodalan ini justru jadi hal yang penting nih. Kak Emi, sorry Ya, aku jamin. boleh Kak Mario. Mungkin kita materi dulu aja Kak Emi ya. Oh Dari gitu. Oke, boleh. Ya, silakan Kak Mario. mungkin Jadi, dari jadi masing-masing kita bisa pengen tahu nyampaikan. dulu kegiatan atau servisnya yang bisa diakses oleh UMKM, itu apa aja? Bisa di-share dulu dari Kak Mira. Dari Kak Mira Dari dulu ya. ya, dari Amarta. Oke. Ya, selamat sore mitra female-trainer semuanya. Izinkan saya pada kesempatan kali ini memperkenalkan apa itu Amarta. Mungkin Kak Mario boleh bantu di slide kedua, ada video yang bisa diputar dulu, Kak. Oke. Oh, sebentar ya. Sejak 2010,
Sejak 2010, Amarta hadir untuk mewujudkan mimpi besar Ibu Pertiwi, kesejahteraan merata bagi kita, Indonesia. Menggerakkan perempuan-perempuan tangguh, berani menghadapi tantangan dan menjadi mandiri. Membuka harapan baru untuk generasi penerus bangsa, menjelajah, memimpin dunia. Menjangkau seluruh pelosok negeri, memberikan akses permodalan melalui teknologi. Mari ambil bagian, mari menjadi Amarta. Ya, mungkin itu sekilas tentang Amarta. Jadi kalau boleh saya perkenalkan kembali, Amarta adalah fintech P2P lending yang menghubungkan antara para pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana, di mana di sini adalah para pengusaha mikro tadi. Ya, jadi dari Amarta, visi dan misinya adalah bagaimana kita bisa membangun kesejahteraan untuk seluruh rakyat di Indonesia, terutama dari piramida terbawah. Dan dari 50 juta pengusaha mikro dan pengusaha, mereka tidak akses ke perbankan. Oleh karena itu, dan mostly sebagian dari mereka kebanyakan adalah perempuan. Sehingga Amarta di sini memiliki misi untuk membantu para perempuan ini. Kenapa para perempuan? Kita menyebutnya, para mitra kita adalah para perempuan tangguh, karena dengan para istri atau para ibu di suatu rumah tangga, mereka bisa memiliki usaha untuk menyokong keluarganya untuk mendapatkan kehidupan yang baik, membantu suami mereka atau keluarga mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik, dan juga pemenuhan gizi yang lebih baik. Mungkin bisa ke slide selanjutnya. Ya, saat ini Amarta tersebar di 3 pulau, Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, tersebar di 12.000 desa di sekitar 7 provinsi. Sampai saat ini, kami sudah mendistribusikan pinjaman sebesar 3,27 triliun dari sekitar tahun 2016 sejak berubah menjadi P2P lending. Sebelumnya Amarta adalah koperasi. Di tahun 2010 Amarta dimulai dengan bentuk koperasi namun berubah menjadi fintech P2P lending di sekitar 4 tahun yang lalu. Dengan jumlah mitra sampai saat ini sekitar 600.000 para perempuan pengusaha mikro, di mana produk kami adalah group lending, yaitu pinjaman berkelompok. Next. Next, Kak Mario. Bagaimana tadi ditanyakan juga oleh KMI, bentuk dukungan apa sih yang dilakukan oleh Amarta di masa pandemi COVID-19 ini terhadap para mitranya? Selain tadi pelatihan, bimbingan, dan juga pengajaran financial literacy, atau kita juga mengajarkan bagaimana para mitra kita mengatur keuangan mereka, mengatur pendapatan dan pengeluaran mereka, sehingga mereka bisa tetap bertahan di masa pandemi ini. Dukungan yang kami berikan selain kami memberikan relaksasi pinjaman
salah satunya adalah dengan tenor yang lebih panjang sehingga cicilan yang perlu dibayarkan itu menjadi lebih kecil. Kami juga melakukan kegiatan sosial yang diantaranya adalah kami menyalurkan donasi kepada sembako dan alat pelindung diri kepada 102 puskesmas desa dan 1.861 keluarga di desa. Juga kami menggalang donasi bantuan paket usaha demi keberlangsungan pengusaha ultramikro. Sehingga Amarta memastikan keberlangsungan bisnis Ibu Mitra kami di masa pandemi ini agar tetap berjalan dan tetap menggerakkan roda perekonomian dari piramida terbawah. Next-nya, Kak. Oke, ya sekian dari Amarta, Kak Emi. Wow, oke. Terima kasih Kak Mira. Jadi biar kita tahu ya bahwa Amarta tadi banyak banget ada kegiatan-kegiatan selama pandemi pun tetap jalan gitu ya dan tetap membantu teman-teman UMKM di-support itu utamanya yang perempuan gitu. Karena tadi kita tahu banyak banget yang terdampak tuh. Oke, nanti kita akan tanya-tanya lagi ya Kak Mira mengenai Amarta. Oke, kemudian dari Angin Kak Mario mungkin bisa di-share juga. Jadi untuk teman-teman yang bingung gitu ya, gimana sih saya bisa mendapatkan akses permodalan? Nah, di sinilah sekarang nih kita akan bicara tentang itu. Nah, sekarang dari Angin, apa sih nih Angin? Terus seperti apa support yang diberikan dari teman-teman Angin? Oke, terima kasih Kak Emi. Boleh next. Jadi saya ingin memperkenalkan dulu tentang Angin secara umum. Jadi Angin sebenarnya mulai itu dari 2014. Dulu kami bergerak itu awalnya dari non-profit kayak dari satu program, tapi kemudian kita sekarang menjadi PT gitu. Nah, pada tahun 2014 itu memang Angin mulai dari istilahnya tuh Women Fund, dana yang dikumpulin dari para pemimpin-pemimpin perempuan, pengusaha-pengusaha perempuan yang di-pool untuk mendukung pengusaha perempuan lainnya. Awalnya seperti itu. Tapi kemudian seiring waktu kami berkembang menjadi jejaring investor yang lebih luas, di mana kami tidak hanya membatasi dukungan kami ke pengusaha perempuan, tapi juga ke pengusaha secara umum yang tahap awal. Nah, investor yang ada di jaringan Angin itu juga beragam sekarang. Jadi ada individual investor atau yang biasa disebut sebagai angel investor, tapi ada juga beberapa investor institusional yang profilnya seperti venture capital dan juga istilahnya impact investor. Nah, secara umum Angin membantu atau menjembatani proses investasi antara pengusaha tahap awal ini dengan investor yang ada di jaringan Angin. Nah, secara umum ada dua, ada Angin Investment untuk kegiatan investasinya dan ada juga Angin Advisory. Nanti kalau mungkin teman-teman pernah mendapat undangan gitu ya, webinar atau pelatihan-pelatihan itu biasanya dilakukan oleh Angin Advisory. Boleh next. Nah, ini secara umum aja pencapaian Angin di tahun kemarin. Jadi banyak yang nggak tahu Angin itu sebenarnya ngapain aja, kemudian apa sih yang hasil kalau kerjasama dengan Angin itu gimana gitu. Jadi di tahun 2020 saja kami sudah membantu eksekusi investasi 10 deal kita sebutnya. Jadi ada 10 investasi yang berhasil Angin fasilitasi. Investasi ini biasanya bentuknya penyertaan saham dari investor yang ada di jaringan Angin, baik angel investor maupun institusional, dengan pengusaha yang lolos seleksi Angin. Nah, walaupun kami hanya bisa mengeksekusi 10 investment, tapi secara umum dalam setahun kami sudah menseleksi 1.500 proposal permodalan yang diajukan oleh para pengusaha. Jadi memang tidak semua proposal yang disubmit ke Angin itu bisa kami teruskan, jadi memang akan ada proses seleksi di situ. Nah, dari tahun kemarin saja penyaluran modal yang sudah Angin lakukan itu sekitar 2,5 juta US dollar, mungkin sekitar berapa tuh? 30 triliun ya. Jadi 2,5 juta US dollar ini dimiliki oleh investornya. Jadi yang perlu
perhatikan di sini adalah ketika Angin membantu proses investasi, itu bukan dana dari Angin. Jadi Angin adalah jembatan, dan keputusan investasi dan modalnya itu sendiri adalah milik investor yang kami fasilitasi. Boleh next? Ini adalah secara umum peran-peran atau aktivitas yang Angin lakukan saat kami memfasilitasi proses investasi tersebut. Jadi dari sisi investor, kami membantu mereka menseleksi, mencari proposal permodalan yang sesuai dengan profil mereka. Di satu sisi, dari entrepreneur sendiri, dari para pengusaha, kami membantu mereka mencari investor yang cocok atau tertarik dengan request mereka, gitu, dengan kebutuhan mereka. Tapi tidak jarang juga, walaupun mereka proposalnya terseleksi, berhasil lolos gitu ya dalam seleksi Angin, tapi bisa jadi kami belum dapat menghubungkan mereka dengan investor yang cocok. Nah, tapi hubungan kami tidak berhenti sampai di situ. Kami juga membantu mereka mempersiapkan diri ketika bertemu dengan investor. Jadi misalnya, kalau mau ketemu sama angel investor, pitching atau presentasinya tuh sebaiknya seperti ini. Kemudian kami memberikan masukan terhadap misalnya, kebutuhan dananya begini, mungkin baiknya ditunjukkannya seperti ini gitu. Jadi kami membantu proses entrepreneur-nya sendiri, proses pengusaha bertemu dengan investornya. Dan ketika mereka sudah ketemu, nantinya kami juga membantu memfasilitasi misalnya proses review, jadi disebutnya due diligence ya. Kalau ada investor yang tertarik dan mau menggali lebih dalam tentang usahanya, ada namanya proses due diligence ini, Angin juga bisa memfasilitasi proses tersebut. Jadi misalnya melihat laporan keuangannya, kemudian memberi masukan, dan juga tentang proyeksi keuangannya ke depannya gimana, apakah kebutuhan modalnya itu sesuai dengan targetnya, dan lain-lain. Dan selain itu, kami juga membuka jaringan, jadi pengusaha ini juga bisa kenal dengan orang-orang yang ada di networknya Angin, mungkin bisa jadi mentor, kemudian ada juga beberapa pelatihan-pelatihan yang kami buka untuk umum. Tapi biasanya kalau pelatihan, kami bekerja sama dulu dengan beberapa partner. Boleh lanjut? Oke, ini secara singkat aja bahwa apa sih tadi saya sebut angel investor, saya sebut venture capital, impact investor tuh beda-bedanya gimana. Jadi secara umum dulu, ini kami coba memetakan siapa aja sih yang biasanya menyediakan modal untuk pengusaha UKM dan juga startup. Karena di sini Angin tidak hanya memfasilitasi UKM, tapi juga startup teknologi. Nah, tadi ada Amarta. Amarta itu peer-to-peer lending. Posisinya biasanya tuh besarannya mungkin lebih kecil dari angel investor. Nah, di sini Angin, investor yang ada di jaringan Angin, itu ada angel investor dan juga venture capital dan impact investor. Biasanya angel investor memang lebih awal dibandingkan dengan investor 3 yang ada di kanannya ini gitu. Nah, lebih awal itu maksudnya apa? Jadi maksudnya besaran investasinya mungkin lebih sedikit, lebih kecil yang bisa kami berikan. Kemudian tahapan kematangan usahanya juga mungkin lebih awal dibandingkan usaha yang didanai oleh investor institusi. Jadi misalnya mungkin baru 1 tahun atau mungkin kadang baru beberapa bulan, tapi yang dipastikan adalah pengusahanya itu sendiri, timnya, manajemennya itu memang strong gitu, memang kuat, karena pada akhirnya itu yang menjadi salah satu penilaian juga saat kami menseleksi proposal. Boleh lanjut? Nah, ini secara umum besaran dana yang biasanya difasilitasi oleh Angin. Jadi kalau ada teman-teman pengusaha yang kebutuhan dananya di bawah 3 miliar, itu biasanya bisa kami bantu. Tapi biasanya kisarannya antara dari mungkin 1 miliar sampai 3 miliar gitu ya. Kalau terlalu kecil, seringkali belum bisa kami bantu juga karena mungkin ada penyedia modal yang lebih cocok gitu. Misalnya mungkin bisa ke BRI atau bisa ke Amarta. Nah, untuk contoh-contoh UKM atau usaha yang berhasil didanai oleh investor Angin, itu ada di sebelah kanan. Itu beberapa usaha yang pemimpinnya perempuan dan dimiliki oleh perempuan. Ada Bergreens. Bergreens itu adalah restoran
vegetarian gitu, dan mereka sekarang punya brand produk namanya Green Butcher. Mereka didanai oleh angel investor oleh Angin. Kemudian ada Krakatoa, yaitu perusahaan manufacturing coklat, brand merek coklat. Lalu ada Duanyam, mungkin teman-teman juga familiar. Duanyam adalah perusahaan yang membantu membuka akses pasar lah untuk produk-produk anyaman yang dikaryakan oleh ibu-ibu di Indonesia Timur. Kemudian ada Siklus dan ada beberapa usaha-usaha lain yang memang lebih ke arah teknologi gitu. Untuk sektor sendiri, Angin memang tidak membatasi harus teknologi atau harus offline. Jadi kami open, kemudian sektornya pun macam-macam, kita sebutnya agnostik gitu ya. Jadi bisa dari berbagai sektor, baik edukasi, kemudian kuliner, fashion, dan lain-lain. Boleh lanjut? Nah, ini secara umum aja, kalau misalnya mungkin maksudnya angel investor itu siapa sih? Nah, ini ada beberapa contoh nama-nama investor yang ada di dalam jaringan Angin. Jadi, profil angel investor itu biasanya adalah business leaders gitu ya, pemimpin usaha atau mereka punya konglomerasi juga, atau mereka kadang juga sebenarnya female founder, tapi mau berkontribusi. Nah, contohnya di sini ada Ibu Shinta Kamdani, kemudian ada Bapak Sean Gozali, ada Ibu Noni Purnomo, Direktur Bluebird, dan masih banyak lainnya. Sampai sekarang kami ada 120 investor yang tergabung di jejaring Angin. Dan untuk yang institusionalnya, beberapa venture capital bisa di sini ada macam-macam. Tapi mungkin kalau untuk teman-teman, biasanya kalau UKM yang kebutuhannya mungkin lebih kecil gitu ya, itu arahnya ke angel investor atau investor individu tersebut. Boleh dilanjutkan lagi. Nah, ini secara umum proses yang kami lakukan saat kami melakukan screening. Jadi sekali lagi, mungkin kalau nanti teman-teman buka websitenya Angin dan oke, saya mau coba mengajukan permodalan di Angin. Nah, biasanya kami tuh punya 3 tahapan screening sebelum kami akhirnya mengajukan proposal tersebut ke investornya Angin gitu. Jadi contohnya di sini dari 1.500 proposal yang kami seleksi, hanya ada 10 yang berhasil diinvestasi, jadi 1%. Nah, layernya memang lumayan selektif karena kami pun juga memastikan proposal permodalan itu sesuai dengan interest dan juga profilnya sesuai dengan angel investor yang ada di jaringan Angin gitu. Dan bisa jadi juga walaupun berhasil kami ajukan proposalnya ke mereka, tapi mungkin mereka nggak tertarik karena kan keputusan investasi adanya di mereka. Jadi ya seringkali berhenti di kedua yang dari kanan ini yang ada 57 enterprise ini, 57 proposal kami share ke investor, tapi belum berhasil diinvestasikan. Boleh lanjut? Nah, ini buat teman-teman mungkin nanti kalau juga mau tahu aktivitas Angin yang lain sebenarnya apa, bisa melihat annual report kami di link ini. Dan kalau misalnya ada yang mau tahu, proses mencari modal di Angin itu gimana sih, gimana supaya bisa dibantu, itu nanti bisa langsung aja ke website kami di angin.id dan di bagian Get Funding. Terima kasih. Ya, oke. Makasih Mbak Tika. Jadi kita udah mulai paham nih ya, Angin itu seperti apa ya Kak Mario. Halo Kak Mario. Ya, halo Kak Emi. Jadi kalau ngelihat tadi tuh kayaknya ini kan beda konsep nih ya, di mana akses permodalan itu bisa didapatkan juga dengan memberikan proposal ya ke Angin. Jadi siapa tahu bisnisnya teman-teman ini udah bagus ya, nanti bisa diinvest nih. Nah, jadi kalau tadi kan mungkin siapa tahu ada yang usahanya gitu ya, udah benar-benar stabil dan kemudian apalagi penjualannya sangat bagus. Nah, itu nanti bisa tanya-tanya nih ke teman-teman Angin gitu. Gitu ya Kak Mario. Ya, betul banget. Jadi tergantung dengan bisnis ya Kak Emi ya, skala bisnisnya ya. Kayaknya kalau female planner cocok di Angin ya. Betul. Ya. Nah, sebelum kita tanya-tanya lagi, kita masuk ke Kak Fleming ya.
mungkin bisa di-share juga dari BRI. Pastinya teman-teman nih tahu nih Ya, ya. saya salah satu nasabahnya BRI. Nah, saya yakin biasanya ini nasabah BRI juga gitu Iya. kan. Alhamdulillah, makasih Mas Iya. Mario. UKM juga saya. Wah, mantap. Betul. Oke, ini saya boleh mulai? Oke, Ya, silakan. saya bantu share screen ya. Iya. Oh, boleh Mas. Makasih ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kami dari Bank BRI sudah diajak hadir di acara yang luar biasa ini dan bertemu dengan kakak-kakak, ibu-ibu, dan mas-mas atau bapak-bapak ya mungkin ada yang join juga yang luar biasa, baik para pelaku UMKM maupun yang lainnya. Jadi tema saya angkat hari ini adalah UMKM Indonesia bangkit kembali. Nah, karena UMKM ini kan juga tadi seperti yang di awal saya sampaikan bahwa dari hampir 40% nasabah BRI juga adalah perempuan-perempuan hebat juga. Jadi hari ini kita ingin menyampaikan atau sharing apa yang telah dilakukan Bank BRI, ya, terus kemudian apa yang akan dan ke depan seperti apa begitu. Baik, mungkin next. Nah ini kenapa ini sebenarnya teman-teman atau kakak-kakak sekalian sudah agak bosan lah lihat angka COVID. Tapi saya ingin mengingatkan karena saya kebetulan selain pegawai Bank BRI, kebetulan saya ada penugasan juga di tim PMO Kementerian BUMN yang menangani penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Jadi kalau kita lihat nih sekarang, alhamdulillah agak menurun ya dari COVID. Tapi jangan lupa bahwa COVID itu masih ada. Jadi karena para UMKM, terus bukan hanya UMKM ya, seluruh penduduk di dunia ini merasakan efek COVID luar biasa dan bagaimana dirasakan dari semua sektor, baik yang UMKM maupun ekonomi dan lain-lain itu sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Bahkan kita dulu yang keluar bebas aja pagi atau malam atau pagi lagi, sekarang harus keluar jaga jarak, kemudian harus pakai masker, harus menggunakan pengaman atau hand sanitizer dan lain-lain. Baik, next. Nah, ini mungkin hanya sebagai pandangan saja bahwa di dunia ini sudah 119 juta orang yang terinfeksi COVID yang terlaporkan ya. Terus yang meninggal juga udah lumayan banyak. Terus kemudian di Indonesia juga sudah 1,4 dan pertumbuhan ekonomi juga di dunia ini semua mengalami pertumbuhan negatif, hampir semua ya. Jadi mungkin ada beberapa negara yang masih positif. Cuma Indonesia, alhamdulillah, walaupun masih negatif, kita masih negatifnya nggak sedalam negara-negara lain. Jadi ibaratnya kita masih diberikan kesempatan untuk terus berjuang. Jadi perekonomian kita masih tetap jalan. Oke, next boleh. Nah ini saya ingin hanya menyampaikan dari sisi pemerintah. Pemerintah selama COVID ini sangat concern terhadap pemulihan ekonomi maupun kesehatan. Halo, Mas? Ya. Mas Mario? Suara saya masih terdengar? Masih Kak. Oke, baik. Takutnya ini. Oke, jadi ibaratnya rem atau pedal itu ibaratnya kalau kita nyetir mobil itu harus sejalan. Iya. Ya, gasnya kenceng, tapi remnya harus pakem gitu kan. Nah, dan harus balance. Saat kita harus pelan-pelan itu direm. Nah, seperti itu. Ibaratnya COVID itu seperti itu. Kenapa pemerintah juga kalau dari pandangan saya tidak melakukan lockdown karena memang kalau Indonesia itu di lockdown itu susah. Jadi UMKM kita aja kemarin PSBB aja udah banyak sekali yang terdampak dan pemerintah kemungkinan juga perekonomian dan pemerintah juga secara keuangan tidak mungkin bisa mengcover semua gitu kan. Kalau ini pandangan saya seperti itu. Oke, next. Nah, ini karena saya kebetulan ada di PMO, jadi saya juga punya data kemarin saya lihat lagi bahwa kita bisa lihat dari pemerintah itu sudah mengeluarkan kalau totalnya sih sekitar 500 sekian triliun dan khusus untuk UMKM itu sekitar 112 triliun. Bahwa ini menunjukkan bahwa pemerintah itu sangat konsen kepada pemulihan ekonomi, terutama para UMKM. Kemudian ada juga Perlinsos ini pemberian bansos
itu sekitar 220 juta, triliun. Nah, terus kemudian kesehatan juga untuk pembelian vaksin, terus kemudian untuk perawatan para yang kena COVID dan lain-lain. Jadi beratnya pemerintah juga memberikan bantuan yang luar biasa kepada warga negara Indonesia. Next, boleh Mas? Nah, ini yang saya sebenarnya sampaikan tadi. Ini debitur UMKM BRI ya. Tapi kalau di nasabah simpanan BRI itu hampir sekitar 100 juta. Nah, tapi khusus yang peminjam itu khususnya UMKM itu sekitar hampir 11-an juta. Nah, terus dari angka ini seperti yang saya sampaikan tadi, hampir 40%-nya itu adalah perempuan. Jadi memang kalau dilihat kontribusi perempuan di perekonomian maupun di dunia ini atau di Indonesia ini itu sangat vital. Jadi misalnya ibu-ibu terutama pedagang di pasar atau teman-teman yang ibu-ibu yang berusaha, para perempuan berusaha itu juga memberikan kontribusi pada perekonomian, terutama di BRI. Dan ternyata dampak COVID ini kami harus melakukan restrukturisasi kepada hampir kurang lebih ya seperempat nasabah debitur kita itu direstruk semua. Jadi banyak yang pokoknya ditunda, banyak yang bunganya juga ditunda, bahkan ada yang diberikan subsidi bunga dari pemerintah, semacam seperti itu. Nah, terus next boleh Mas? Nah ini, kira-kira ini sebenarnya banyak hal yang mau saya sampaikan, cuma saya rangkum jadi empat hal yang dilakukan BRI, yang saat ini sudah dilakukan BRI dalam membantu UMKM. Yang pertama tadi adalah penyelamatan UMKM. Penyelamatan UMKM ini ada 2 jenis yang saya bagi nanti. Ada program penyaluran PEN, habis ini akan ada slide yang menjelaskan itu, dan kemudian penyelamatan UMKM dengan restrukturisasi yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian dengan digital ecosystem. Nah, karena COVID ini kan gini, banyak pedagang yang terdampak karena para nasabah atau pelanggannya itu kan karena menjaga jarak atau nggak bisa datang langsung, mereka akhirnya berkurang pelanggannya. Dan oleh dari itu kita melihat bagaimana BRI sebagai salah satu bank BUMN yang fokus pada UMKM, kita bisa bantu. Nah, kita bikinkan atau buatkan suatu ekosistem digital, yaitu pasar ID atau web pasar. Nanti ada slide yang akan menjelaskan. Nah, terus kemudian ada juga kita membantu para UMKM binaan kami, BRI, itu untuk dibantu penjualan melalui online yang ada di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli. Itu kita bantu mulai dari cara gimana mereka memaking atau membranding barang-barangnya, terus gimana cara memenuhi stok dari para pelanggan. Itu kita ajarin di namanya Indonesian Mall. Nah, mungkin teman-teman kalau lagi buka Tokopedia sambil mendengarkan ini bisa dicek, ada akun Indonesia Mall. Nah, itu isinya adalah para UMKM BRI yang kita bantu untuk bisa berjualan lewat online. Nah, terus kemudian yang 3, nah seperti yang disampaikan tadi dari Mbak Mira, Mbak Atika, bahwa Bank BRI itu walaupun kita punya banyak yang fasilitas yang bisa ditawarkan kepada nasabah, namun demikian tetap ada semacam kekurangan kami. Jadi kami mencoba berkolaborasi dengan lembaga keuangan lain yang sekarang lagi tren seperti fintech tadi yang dari teman kita dari Amarta. Nah, beberapa bulan yang lalu kami sudah melakukan signing kerjasama loh dengan timnya Mbak Almira. Mungkin teman saya yang waktu itu melakukan, Pak Razak namanya, kita kerjasama sama-sama untuk membantu UMKM dengan Amarta. Dan dengan beberapa peer-to-peer lending lain, teman-teman modal rakyat, kemudian Investri gitu. Nah, selain itu juga kami punya suatu konsep kolaborasi dengan para UMKM yang ada di daerah-daerah. Jadi namanya agen drilling. Kalau mungkin teman-teman ada warung tulisannya agen drilling, nah itu berarti dia menjadi salah satu agen drilling yang melayani semacam perwakilan kami, tapi di toko terdekat dengan Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian. Nah, terus yang keempat, kita ingin memberikan semacam percepatan
pelayanan kepada nasabah dengan BRI Digital Tools. Jadi dulu mungkin kalau taunya BRI lama mutus kredit juga sampai cair seminggu. Nah, sekarang dengan adanya teknologi, kami juga tidak kalah dengan teman-teman dari fintech. Bahkan yang dulunya dari 1 minggu bahkan 2 minggu, dulu kalau zaman nggak lama, terus ini bisa sehari, one day service menggunakan namanya BRISpot. Nah, kemudian kami juga ingin memberikan para UMKM maupun sudah menjadi nasabah maupun yang belum, itu kita memberikan suatu pelayanan atau training yang dan secara one stop service. Jadi nanti bisa dilihat di websitenya namanya Link UMKM, ataupun nanti bisa di-download di App Store, itu Link UMKM. Jadi di sana kita menyediakan teman-teman UMKM yang cocok dengan usahanya. Misalnya mau ini ibu-ibu yang punya usaha makanan, nanti bisa menghubungi rumah kreatif. Kami punya 54 rumah kreatif yang tersebar di seluruh Indonesia yang bisa mengadakan training secara online maupun offline. Nah, nanti tinggal dipilih yang terdekat dengan Bapak Ibu sekalian, dipilih mana yang cocok gitu. Nanti kalau nanti bisa saya share screen sebentar, ada alamatnya, atau nanti Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian bisa download di App Store-nya. Oke, boleh next slide. Nah, ini dalam 2020 kami menjadi salah satu bank BUMN yang diminta membantu pemerintah untuk penyaluran pemulihan ekonomi nasional. Yang ada beberapa yang saya bagi di sini, ada untuk UMKM, ultramikro. Jadi ultramikro yang tadi sampaikan Mbak Mira juga kita bantu, terutama nasabah-nasabah yang di bawah mikro. Terus kemudian kalau kita lihat di sini ada untuk UMKM, ada jaminan pinjaman usaha kecil, kemudian subsidi bunga. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita memberikan subsidi bunga dari program pemerintah. Jadi awalnya bunganya misalnya ada beberapa bulan itu para nasabah tidak bisa bayar, akhirnya disubsidi oleh pemerintah. Kemudian penempatan dana, pemerintah menempatkan dana di Bank Himbara terutama BRI. Misalnya di BRI kita ditempatkan 15 triliun. Nah, itu kita punya kewajiban untuk meleverage itu menggandakan, melipatkan pinjaman yang diberikan kepada UMKM. Kemudian ada juga ultramikro, yaitu kurs super mikro, terus kemudian banpres usaha mikro yang disebut bantuan presiden, itu yang diberikan 2,4 juta per orang yang punya usaha mikro tapi belum mengakses perbankan ataupun lembaga keuangan, itu dibantu oleh pemerintah melalui BRI dengan bantuan 2,4 juta per debitur. Kemudian untuk bantuan subsidi gaji juga ada. Terus lanjut. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, bahwa banyak nih pasar-pasar waktu awal COVID dan sampai sekarang pun masih banyak yang mungkin pedagangnya sangat terkendala dengan adanya PSBB maupun PPKM Mikro. Orang nggak bisa datang, akhirnya mereka nggak bisa beli karena ada pembatasan wilayah. Nah, jadi di sini mungkin langsung next slide aja. Kita memberikan bantuan kepada para pedagang di pasar itu dengan kita bekerja sama dengan pengusaha ojek atau para ojek lokal, atau bahkan contoh di Pasar Dinoyo ini yang di Jawa Timur, kami bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk memberdayakan para, dalam tanda kutip, preman ya. Misalnya ada penjaga-penjaga yang memang jagain pasar itu, nah kita berdayakan, kita kolaborasi untuk membantu para pedagang. Nah, ini ada nanti bisa teman-teman cek, misalnya mau, kalau penasaran nih mau beli sayur atau beli apapun yang di pasar, itu klik aja web pasar atau pasar.id, pasar.id, itu nanti akan bisa pilih kita lokasi, misalnya di rumah saya di Rawasari, Pasar Rawasari. Nah, akan ada nasabah-nasabah yang di Pasar Rawasari itu yang bisa kita beli melalui Pasar ID ini. Ya. Ini tujuannya untuk para pedagang di pasar ini bisa hidup kembali, gitu. Terus kemudian selanjutnya,
Nah ini saya sampaikan di sini palu gada. Jadi apa yang lo mau gue ada. Jadi misalnya BRI itu kami bisa melayani mulai dari yang tingkat sangat mikro sampai yang menengah. Jadi bisa mulai dari yang 10 juta sampai dengan puluhan miliar atau sampai 200 miliar sesuai dengan kondisi maupun istilahnya kebutuhan nasabah kita. Jadi ada segmentasinya di sini bisa dibagi antara partnership loan. Jadi di cabang atau di BRI unit itu kami punya cabang dan BRI unit itu bisa memberikan pinjaman yang dengan suku bunga yang sangat murah. Misalnya setahun itu hanya 3%. Itu namanya pinjaman kemitraan atau partnership loan. Nah, kemudian untuk yang bersubsidi KUR, nah itu mulai dari 10 juta sampai dengan 500 juta. Itu di unit itu bisa sampai dengan 50 juta KUR mikro. Kemudian di atas itu sampai dengan 500 juta itu namanya KUR retail. Itu disubsidi bunganya oleh pemerintah. Jadi nasabah hanya bayar 6% setahun. Terus kemudian jadi kalau kita bagi ini adalah nasabah yang visible dan invisible. Kemudian kalau yang nasabah yang dimaksud dengan invisible dan bankable itu, jadi gini, invisible itu secara penghasilan mereka belum bisa menghasilkan secara penuh. Misalnya baru usaha 6 bulan atau 1 tahun, tapi penghasilan belum sesuai dengan yang distandarisasi. Tapi mereka bisa mengakses pinjaman namanya kemitraan. Nah, kalau yang nasabah yang sudah visible, dia sudah menghasilkan keuntungan yang cukup, tapi secara perbankan atau legalitas bank itu masih belum bankable, belum mempunyai agunan macam-macam, itu bisa mengakses namanya KUR. Nah, di atas itu ada namanya kredit mikro. Kredit mikro itu untuk nasabah-nasabah yang di atasnya KUR. Dia sudah bisa menghasilkan keuntungan, terus kemudian juga punya agunan. Nah, di atasnya lagi ada namanya kredit kecil. Kredit kecil itu untuk atau kredit pangan juga itu bisa diakses para nasabah yang secara keuntungan sudah jauh lebih besar dan dia skalanya lebih besar lagi dibanding mikro maupun yang lainnya. Oke, terus kemudian next please. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Yang agen Briling ini salah satu terobosan Bank BRI yang kita berkolaborasi atau bekerjasama dengan nasabah untuk menjadi agen. Nah, sampai dengan 31 Desember, kami punya kerjasama dengan para agen itu sekitar 500.000 agen yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi agen Briling ini maksudnya adalah semacam perwakilan BRI atau kantornya Bank BRI tapi bukan kantor gitu. Jadi para nasabah-nasabah UMKM kami, terutama mungkin yang ibu-ibu, salah satunya juga ibu-ibu juga yang jual kelontongan itu bisa melakukan kegiatan perbankan seperti BRI. Misalnya mau ada warga sekitarnya yang mau tarik tunai, itu bisa dilakukan di agen Briling sini. Konsepnya adalah berbagai sharing fee. Jadi dan fee-nya itu ada yang sekian persen untuk agen dan sekian persen untuk BRI. Jadi sangat membantu para UMKM yang pengen menambah income-nya. Jadi pengalaman kami ada di beberapa wilayah, terutama di Papua, itu yang kalau orang mau ngambil uang itu harus mungkin bisa lebih dari sehari untuk ke kota. Nah, itu bisa dibantu dengan agen Briling ini. Dia bahkan antara penghasilan utamanya sebagai pedagang kelontong dengan dia sebagai agen Briling itu jauh lebih besar menjadi agen Brilingnya. Gitu. Next, please. Nah, ini Bank BRI kami juga punya banyak program yang tematik ya. Misalnya ada berinkubator, yaitu inkubasi bisnis yang kita lakukan untuk para UMKM yang ingin berkembang, ingin melakukan misalnya selama ini tidak tahu caranya packaging yang baik. Nah, terus kemudian gimana cara pemasaran lebih online, lewat digital dan lain-lain kita menggunakan namanya berinkubator. Nah, terus kemudian kita juga mempunyai kompetisi pengusaha muda brilian.
yaitu para pengusaha-pengusaha muda, termasuk perempuan-perempuan yang tangguh di sini. Tahun kemarin kita sudah melakukan, salah satu jurinya itu ada Kaisang, ada Billy Bu. Nah, itu kita mulai mulai ada nama istilahnya penyisihan maupun kurasinya, terus sampai dengan dikompetisikan di tingkat pusat di Jakarta ini, dan terpilihlah beberapa pemenang. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah Brilliantpreneur. Brilliantpreneur ini telah dilakukan dua tahun terakhir. Jadi kami ingin juga para UMKM yang sudah berkembang dengan bagus dan bisa berskala ekspor, itu kita bantu di sini menemukan dengan para buyer atau pembeli dari luar negeri. Dan alhamdulillah tahun kemarin juga banyak para pembeli dari luar negeri yang membeli hasil-hasil UMKM di Brilliantpreneur ini. Oke, next slide please. Nah, ini bisa dipelajari sendiri, nanti slide-nya bisa di-sharing. Kenapa pengusaha harus ke bank? Karena sepengetahuan saya dan pengalaman saya selama BRI, kalau para pengusaha itu untuk mengakumulasi usahanya atau meningkatkan usahanya itu tidak bisa menggunakan modal sendiri. Jadi pengalaman saya, misalnya dari menyisihkan laba usaha itu untuk diputar lagi menjadi modal, itu akan lebih lambat. Makanya perlu adanya pinjaman. Jadi bisa pinjam ke bank atau lembaga seperti teman-teman di Amarta, terus melalui angel investor juga. Jadi bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Nah, slide berikutnya ini nanti bisa dipelajari sendiri, kayak misalnya next slide, misalnya ini usaha yang di pembiayaan apa, seperti apa, terus next slide, terus kemudian penggunaan kredit yang sehat itu harus seperti apa, terus kemudian berikutnya, terus persyaratan umum pengajuan kredit seperti apa. Nah, terus please next slide please. Nah ini yang terutama biasanya para teman-teman UMKM yang baru mulai biasanya takut nih, kenapa ke bank tuh menakutkan mungkin ya. Tapi sebenarnya nggak menakutkan, karena misalnya persyaratan itu sekarang untuk mendapatkan izin usaha itu sangat mudah, bisa lewat ketua RT atau RW setempat, bahkan di kelurahan itu bisa sudah mendapatkan izin usaha. Terus kemudian untuk bagaimana nanti kalau kita menunggak, jangan khawatir. Di kami punya tenaga marketing, yaitu mantri, bukan mantri suntik ya, tapi mantri yang benar-benar macam marketing, itu namanya mantri. Di BRI itu namanya mantri. Kami punya 27.000 mantri yang selalu siap untuk diajak berkonsultasi. Baik misalnya Pak, ini kira-kira usaha saya mau berkembang harus nambah modal berapa, terus saya harus bagaimana, terus misalnya pun kalau ada masalah itu saya tolong dibantu tuh bisa lewat Pak Mantri ini. Nah, terus kemudian ada yang takut nih, kalau bermasalah dilelang, enggak, ini adalah langkah paling akhir, jalan terakhir. Jadi jangan takut kalau misalnya memang minjam, ada agunan dan lain itu, ya pasti akan ada ditemukan solusi untuk para UMKM kita sampai ditemukan jalan yang paling baik gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kak Fleming. Wow, luar biasa. Oke. Jadi tadi tuh dari Kak Mira ya, kemudian Kak Tika dan Kak Fleming udah bicara banyak banget tentang apa sih yang sudah dilakukan dan juga bantuan apa saja yang bisa teman-teman akses gitu. Ya Kak Mario. Oke, mungkin ada ini juga rangkuman dari Kak Mario. Banyak banget juga ya ternyata tadi juga ya seru-seru juga ya ternyata dari program-program juga. Tadi juga ada bicara soal apa ya bahasanya itu ya, itulah, iya belibet jadinya. Jadi kemudahan itu kalau nggak salah itu sistemnya kreditnya di itu ya di jadwal ulang. Jadwal ulang, betul. Jadi kan karena COVID mungkin macet, tapi ya
Bahkan ada yang ini Mas, bisa ditambah modal. Jadi misalnya Oh gitu. pas COVID modalnya habis buat bertahan hidup, itu dilihat dia punya kesempatan berkembang lagi itu bisa ditambah. Tapi tergantung ini ya kondisi ya. Untuk bisnisnya juga ya gitu. Iya Itu bisa. yang mau kita Itu. tanyain Kak Mario. Jadi selama COVID ini ya, mungkin dari kakak-kakak ini apa sih yang bisa institusi bantu? Karena mereka kan butuh modal nih. Apa masih terbuka gitu misalnya, ya kan? Sementara kan ini kondisinya lagi seperti ini gitu. Nah kalau dari tadi Kak Fleming bilang masih bisa ya Kak ya? Masih Misalnya ada orang bisa. nih dalam kondisi COVID nih, Bisa, terus kemudian mereka butuh modal gitu. sangat bisa. Jadi sangat bisa. Nanti kan seperti saya sampaikan tadi, kami punya petugas yang sudah berpengalaman, namanya Pak Mantri. Nanti kalau di BRI unit itu namanya Pak Mantri, tapi bukan mantri suntik ya. Iya. Ini mantri kredit. Jadi kami sengaja memang dari puluhan tahun yang lalu tidak mengganti namanya karena memang kalau disebut tuh Pak Mantri pasti mereka tahu namanya tuh Mantri dari BRI gitu. Begitu. Oke. Kalau dari Mbak Almira gimana Mbak Mira? Karena kan pasti ada nih dalam kondisi COVID seperti ini mereka tetap minta bantuan gitu kan, butuh permodalan. Betul. Betul, Kak Emi. Jadi memang kalau misalnya kita paham ya, ini situasi yang sulit untuk semua orang gitu ya, apalagi. Nah, jadi yang dibutuhkan khususnya bagi para mitra kami itu ya kesempatan untuk bangkit kembali, dukungan agar mereka bisa menyesuaikan diri di pandemi ini gitu dengan situasi yang sulit gitu ya. Nah, tentunya untuk membangun kembali usaha ini kan hal paling dasar yang dibutuhkan ya modal gitu. Memang mungkin tadi kalau misalnya kita bisa ajak mungkin kerabat kita, kenalan kita untuk modalin atau apa gitu. Tapi kan mungkin terkadang ada hal-hal yang mengikat secara ya hukum juga gitu ya. Terus kayaknya kalau hari gini orang minjemin uang tuh juga nggak gampang gitu ya kayaknya karena cash is king. Jadi semua orang kayaknya kalau bisa memegang uang sebaik-baiknya seperti itu. Nah, disinilah menurut saya salah satu peran fintech juga gitu ya. Kami memberikan dukungan, mempertemukan antara pemilik dana dengan para mitra kami yang membutuhkan dana untuk kembali membangun usaha mereka. Resikonya pasti ada karena memang di situasi sulit seperti ini omset pasti menurun gitu ya. Nah tadi makanya kami juga mengadakan salah satunya relaksasi. Ya harapan kami tentunya dengan bantuan modal, bantuan bimbingan juga pelatihan-pelatihan yang kami berikan, dengan demikian roda perekonomian tetap berputar dari piramida terbawah sekalipun seperti itu kan. Iya. Oke. Kita geser ke Mbak Atika ya. Ya. Jadi gimana Mbak Tika, dalam kondisi seperti ini tetap ada nggak sih gitu akses sama investor atau investor malah takut nih kondisi COVID nih nggak berani invest gitu? Sama sekalian mungkin ya, jadi ada di ruang komentar yang bertanya bahwa kalau mau mengajukan proposal nih ya, apa hak dan kewajiban angel investor ketika beliau telah memilih suatu UKM atau startup untuk berinvestasi? Gitu. Sekalian dijawab. Iya. Ya, mungkin saya menjawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Masih ada nggak sih investor yang mau gitu kan berinvestasi? Nah, memang kalau misalnya kita lihat ke belakang sedikit ya, ini kan kita udah setahun kan dengan periode yang seperti ini. Dinamikanya memang berbeda. Jadi misalnya waktu awal-awal kayak 6 bulan pertama itu jujur aja dari investor pun kayak berhenti dulu nih. Mereka juga nggak aktif melihat peluang investasi. Karena alasannya mungkin macam-macam juga. Antara mungkin mereka takut, tapi sebenarnya di satu sisi mereka mungkin juga lagi ngurusin diri sendiri gitu kan. Nah, ketika udah bergeser kayak di 6 bulan terakhir, termasuk 2 bulan terakhir ini, justru kami melihat investor sudah mulai aktif. Aktif dalam arti mereka sudah mulai terbuka untuk melihat peluang-peluang investasi di usaha-usaha yang kami seleksi gitu. Nah, tapi tentu strateginya jadi beda.
misalnya dulu beberapa investor ngeliatin sektor, ada yang tertarik sektor pariwisata, atau misalnya ada yang sangat clear gitu, dia mau invest di toko retail fashion misalnya gitu. Nah, tapi ketika sudah situasinya menjadi berbeda, dan tentunya kebutuhan dari pasar juga berubah, kemudian kebutuhan akan digital teknologi juga semakin tinggi gitu kan, perusahaan teman-teman UMKM juga harus bisa adaptasi gitu kan dengan teknologi. Nah, jadi investor pun juga punya cara investasinya juga beda. Misalnya, oh saya mau investasi mungkin kalau perusahaan di retail atau perusahaan yang kuliner, tapi mereka ada backup-nya nih. Mungkin mereka juga punya produk yang bisa dikirim makanan beku, nggak cuma tergantung dari tamu yang datang gitu. Jadi akhirnya yang dilihat adalah antisipasi dari pengusaha ini gimana sih dalam menghadapi perubahan ini. Jadi bukan karena bukan karena pandemi mereka berhenti berinvestasi, tapi lebih kayak oke, situasinya sekarang sudah seperti ini, kita tidak bisa mengubah, ketidakpastian tetap ada gitu di depan. Jadi yang dilihat tuh respon dari pengusahanya. Rencana bisnisnya tangguh atau enggak sih, pengusahanya tetap kuat atau enggak sih menghadapi atau membuat plan ke depannya gimana. Nah, jadi lebih ke cara pikirnya jadi berubah gitu, cara penilaiannya juga berubah. Nah, mungkin ini juga terkait dengan jawaban yang kedua gitu, tentang memang hak dan kewajiban angel investor itu apa. Beda dengan BRI, dengan Amarta yang memberi investasinya dalam bentuk pinjaman gitu ya. Kalau angel investor itu mereka kepemilikan saham. Nah, jadi makanya buat mereka akan sangat penting untuk bisa percaya sama tim, sama pengusaha dan manajemen. Karena mereka maunya tumbuh bersama gitu kan. Dan ketika nanti perusahaan itu berkembang, tentunya buat angel investor juga nilai kepemilikan sahamnya juga akan meningkat. Nah, hak dan kewajibannya ya akan menjadi hak dan kewajiban pemegang saham. Jadi misalnya ada beberapa angel investor yang secara hak ya, pastinya mereka punya hak untuk jadi bagian dari kepemilikan saham, tapi ada yang mungkin secara aktif, jadi misalnya mereka setiap bulan aktif mentoring, aktif memberikan arahan gitu ya ke manajemen, tapi ada juga yang lebih pasif, jadi mungkin ya laporan ke saya aja lah, tapi saya nggak janji akan punya jadwal yang reguler misalnya gitu. Dan kewajibannya pun juga berbeda-beda. Jadi memang pada akhirnya akan tergantung dari perjanjian pemegang saham nih antara manajemen dan juga angel investor. Tapi secara umum ya karena bentuknya kepemilikan saham, jadi dari teman-teman pengusaha pun jika memang mau explore mencari modal dari angel investor ya memang harus aware, harus sadar bahwa ya usaha itu nggak lagi punya sendiri. Dan ini seringkali teman-teman UKM suka baru sadar gitu, maksudnya kadang malah menjadi masalah kayak aduh saya nggak mau berbagi kepemilikan gitu. Nah mungkin itu ya mungkin nggak cocok dengan angel investor, mungkin sebaiknya mencari alternatif permodalan yang lain gitu sih. Oke. Tuh, pas banget tuh ya. Jadi teman-teman yang masih sendirian harus bikin tim kalau mau dapat modal. Iya, karena angel investor pasti ngelihat yang jalanin bisnisnya siapa nih, gitu kan. Dia pasti, karena itu konsepnya agak berbeda ya, udah jelasin sama Mbak Atika, kalau Bank BRI, Amarta itu kasih pinjaman, balikin, ada bunganya, mungkin seperti itu. Kalau angel investor ya kepemilikan, kita ngajak orang lain memiliki, jadi kita bagi keuntungan gitu, kita dapat untung berapa, kita harus berbagi. Gitu ya, teman-teman. Next, mungkin kita, apa nih Kak Emi? Iya, dari Kak Maria ada pertanyaan lagi, Kak? Kalau dari, mungkin kita baca pertanyaan ya, yang ada di ruang chat. Oke, kita boleh. baca pertanyaan dulu. Boleh. Atau mungkin ada yang mau bertanya langsung? Oke, ini ada dari Mbak Nursyam atau Mbak Nursyam ya. Ini ke Mbak Atika lagi nih ya pertanyaannya ya. Untuk mengajukan ke angin, apakah harus ada laporan keuangan 3 tahun terakhir? Mengingat kita baru merintis di awal tahun ini, apakah juga bisa mengajukan? Mungkin pertanyaannya seperti ini ya. Batas waktu bisnis yang pas gitu ya, yang diincer sama angin. Apakah harus 3 tahun, atau mungkin setahun aja udah bisa nih diinvest sama angel investor? Itu, silakan.
Oke, ini pertanyaannya penting sih buat teman-teman juga ya. Jadi buat Angin sendiri tidak ada batasan dalam periode waktu. Jadi Oke. bukan 1 bulan, 1 tahun atau 3 tahun, tapi lebih ke kesiapan produk. Jadi ketika mengajukan ke Angin, yang kami lihat yang pertama tentunya founder, profil dari pengusaha ini gimana sih? Apakah rencana-rencana bisnis mereka yang mereka ajukan, strategi yang katanya mau dijalankan, itu memang bisa dieksekusi oleh founder ini. Nah, yang kedua, kita akan melihat, oh produk ini tuh sudah divalidasi apa belum sih di pasar gitu. Mereka udah coba jualan atau masih istilahnya ideation gitu kan, masih ide doang nih, masih di kertas. Nah, sering ada yang misalnya, oh mereka udah memvalidasi hanya dalam 1 bulan. Dan itu bisa aja dapat pendanaan gitu, karena ternyata foundernya kuat sekali, foundernya sangat meyakinkan dan ternyata cocok sama angel investor yang kami bantu ketemu. Tapi ada juga mungkin mereka udah 3 tahun berjalan, udah 5 tahun berjalan, ternyata sulit mendapat pendanaan dari investor. Karena mungkin faktor-faktornya faktor yang lain, mungkin produknya ternyata belum siap, atau timnya kurang jelas dalam mengartikulasikan rencana bisnisnya. Jadi kalau di Angin memang tadi sekali lagi periodenya bukan dalam bentuk waktu, hari, bulan, tapi lebih ke kesiapan produk, kemudian tadi kesiapan dan kepemimpinan dari foundernya, dan juga model ini membuat apa sih gitu. Jadi ada juga kayak yang saya mau dapat cash, tapi buat apanya nggak jelas. Nah itu juga akan menjadi pertanyaan kan, menunjukkan jangan-jangan rencananya kurang matang. Jadi lebih seperti itu sih penilaiannya. Oke, jadi mau 1 bulan, 3 bulan, mau 5 tahun, yang penting siap, maju aja ya. Oke, terima kasih Kak Atika atas jawabannya. Mbak Atika, untuk pengajuannya apakah ada jaminan aset? Waduh, Mbak Andi ini. Jadi gini ya, namanya angel investor ya, itu kita ngajukan apa ya, kepemilikan ini ya, kepemilikan bisnis kita gitu. Jadi nggak seperti pinjaman yang lain harus ada jaminan gitu. Saya aja langsung jawab mungkin ya. Gitu. Jadi konsepnya berbeda. BRI sepertinya ada pertanyaan juga nih Kak Mario. Oke, silakan. Oh, udah dijawab langsung ya sama Kak Fleming di grup. Bagus juga nih. Iya. Makasih udah bantu jawab ya. Siap. Ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau raise hand? Nah, mungkin sambil saya mau tanya juga nih sama kakak-kakak di sini ya. Jadi gini, biasanya itu mereka itu perempuan nih terutama ya, itu untuk akses permodalan itu sulit gitu ya. Ada persyaratan lah gitu segala macam gitu ya. Nah kalau dari Angin mungkin sepertinya ya itu mereka mungkin masih kurang tim atau timnya udah rapi juga tapi agak kesulitan gitu untuk mengakses gitu. Nah itu bagaimana sih melihat hal ini gitu ya untuk menghadapi hambatan-hambatan yang mereka alami sementara mereka butuh tuh gitu. Nah, itu mungkin ada kejadian nggak sih? Nah, dari Kak Mira deh, gitu. Ini kan pasti banyak nih mikro UMKM perempuan. Ya, itu dia. Makanya justru Amarta fokusnya itu 100% perempuan, yang kita panggil perempuan tangguh. Jadi memang mitra kita itu nggak ada yang laki-laki, Mbak. Gitu. Jadi kalau lender memang masih 50-50 lah ya, gitu. Kalau pemilik dana yang memberikan pinjaman memang masih 50% laki-laki, 50% perempuan. Tapi visi dan misi kita adalah membantu para perempuan tangguh di berbagai daerah ini. Dan mungkin memang segmennya adalah ultra mikro, jadi mungkin lebih kecil lagi dibandingkan mungkin teman-teman sekalian yang hadir di sini gitu ya. Jadi sesimpel mereka butuh modal untuk etalase di depan rumah gitu. Halo, suara saya jelas nggak ya Kak? Iya, kedengeran Kak. Ya, jadi mungkin sesimpel mereka butuh etalase gitu ya untuk bikin kios jus di depan rumah seperti itu. Jadi tiket size-nya memang mulai dari 3 juta gitu. Dan bagaimana sih cara kerjanya gitu ya? Mungkin kalau saya boleh jelaskan sedikit di sini. Memang awalnya Amarta itu adalah koperasi, tapi kemudian berubah menjadi fintech P2P lending.
kami menjadi platform tempat bertemunya antara pemilik dana dan pengusaha ultramikro yang membutuhkan dana. Jadi mungkin kalau misalnya KMI bisa lihat-lihat nih di aplikasi kita atau di website kita. Jadi nanti kalau mau daftar jadi lender gitu ya, di situ ada listnya Kak. Jadi misalnya Ibu A usahanya adalah ternak ayam. Dia butuh modal 4 juta rupiah seperti itu, dengan nanti ada perhitungan pengembalian modal berikut imbal hasilnya. Nah, tapi walaupun pinjaman ini untuk individu, tapi sistem yang kami pakai itu adalah mereka mengajukan pinjamannya itu berkelompok. Jadi harus membuat satu kelompok dulu, sekitar 10 orang, baru mengajukan pinjaman ke kita punya beberapa titik poin yang kita sebut poin, tempat penyaluran dana di situ, karena penyaluran dananya di sini melalui tunai gitu. Jadi kita punya hari kumpulan di mana misalnya setiap hari Jumat kelompoknya Ibu A ini nanti berkumpul di situ. Ada yang mengajukan pinjaman, ada yang membayar cicilan seperti itu ya. Jadi di satu hari tertentu. Nah, tadi sebagaimana yang telah Mas Fleming sampaikan juga, mungkin bisa titip salam buat Pak Razak ya, Mas Fleming. Saya sering banget berhubungan sama Pak Razak. Jadi memang di sini Amarta pun bekerja sama dengan perbankan gitu ya. Tadi mungkin kalau perbankan ada program pemerintah untuk mengucurkan dana sekian rupiah yang digunakan untuk membantu para pengusaha ultramikro hingga ke pelosok-pelosok. Nah, disinilah peran kami untuk menjadi mungkin perpanjangan tangan gitu ya, Mas Fleming ya, bisa dibilang. Karena kalau Amarta sama BRI ini akrab banget, mulai dari kerjasama operasional karena tadi pinjamannya itu disalurkan melalui cash, jadi tentunya dari pusat kita melakukan transfer uangnya itu melalui BRI, karena hanya BRI yang bisa mencapai pelosok-pelosok sampai bahkan mungkin nggak naik mobil lagi ya Mas, sudah naik sampan dulu. Betul. Ada hampir seharian Mbak dari Papua itu yang tadi saya ceritakan tuh beneran. Jadi kalau naik kendaraan tuh harus bayar ojeknya tuh 1 juta kalau salah. Iya, seperti itu. Jadi disitulah gitu maksudnya kita hadir untuk membantu, dan karena mungkin juga ada sempat testimoni ibu-ibu yang bilang, kalau ke bank saya takut Mbak, soalnya lantainya licin banget katanya. Jadi ya di sini peran Amarta maksudnya untuk menjadi penyambung ya, perpanjangan tangan dari perbankan juga, kami bergandengan dengan perbankan untuk bisa membuka akses permodalan bagi para pengusaha ultramikro ini gitu. Jadi mungkin di sini skanya lebih ke UMKM, tapi di sini adalah para perempuan hebat ya yang mau memperbaiki perekonomian, membantu perekonomian keluarga. Jadi menurut saya sih harusnya jangan takut, kesempatan pasti ada, tapi mungkin kita harus lebih bisa melihat situasi, melihat kondisi, dan selalu update gitu ya dengan perkembangan terbaru di dunia permodalan, seperti itu Kak Emi. Yes. Iya, ini luar biasa sih, karena biar gimana pun semua hal ya butuh modal. Semua bisnis tuh butuh modal, apalagi kondisi sekarang. Gitu. Tapi modalnya nggak harus modal sendiri ya, bisa pinjam. Nah, inilah makanya. Oke. Nah, Kak Mario, mungkin ada pertanyaan lagi? Sebelum kita masuk ke kuis dan closing statement. Cukup jelas sih. Mungkin pertanyaan aja kalau mau menghubungi nih ya, misalnya kalau mau lebih detail tahu soal BRI. Kalau BRI kan pasti ke cabang ya, cabang terdekat ada, lihat aja Bank BRI ke situ. Terus kalau Amarta seperti apa, kalau Angin seperti apa, kontak personnya mungkin bisa di-share gitu ya, Kak Emi. Iya, betul. Sip. Kemana tuh Kak?
bisa di-share di chat mungkin mesti kemana nih mereka menghubungi kalau perlu Amarta atau perlu cek di Angin, apa mesti tunggu, apa namanya, Angin kan suka ngeluarin ini tuh kalau ada pembukaan gitu ya. Nah, gitu. Nah, kalau BRI mesti kemana? Mungkin bisa ditaruh di chat, Kak. Ya, nah ini ya. Bisa Link umkm.id. Oh, Ya, Kak ada. Emi mungkin kalau saya boleh Iya. menambahkan juga, Boleh. mungkin kalau misalnya teman-teman di sini, teman-teman pengusaha di sini ada yang memang usahanya sudah maju dan memang sudah berhasil survive dan bertahan, sudah berhasil melanjutkan usahanya, mungkin juga bisa malah bertukar peran menjadi pendana untuk rekan-rekan para perempuan tangguh di desa-desa terpencil, desa-desa terpelosok gitu. Jadi dari perempuan untuk perempuan gitu, demi Indonesia yang lebih baik dan sejahtera. Oke, jadi selain bisa pinjam juga, Amarta juga bisa kita investasi ya ngomongnya ya. Betul, Kak Mario. Oke, Kak Emi. Mungkin terakhir closing statement ya, atau gimana? Mungkin closing statement-nya ya, ini supaya ini di masa COVID ini juga kan mereka butuh motivasi nih gitu kan, terus kemudian juga butuh modal. Nah, mungkin ada closing statement nggak sih untuk membantu mereka juga memotivasi teman-teman UMKM gitu, dan kemudian juga bagaimana supaya mereka juga tetap semangat untuk mencari modal untuk bisnisnya gitu. Kayak gitu sih. Ya, mungkin dari Kamira dulu deh. Ya, kalau misalnya tadi untuk akses permodalan seperti yang sudah digambarkan oleh Mbak Tika ya, memang ada beberapa tingkatan gitu ya untuk mengakses permodalan tergantung dengan kebutuhan kita masing-masing. Mungkin kalau misalnya boleh saya share sedikit tips, memang sebagai pengusaha tentunya diperlukan pemahaman ilmu-ilmu finansial atau financial literacy, sehingga kita bisa memahami kemampuan bayar kita sampai sejauh mana. Jangan sampai kita terperosok gitu ya, harusnya mau bangkit lagi tapi karena salah perhitungan mungkin juga mengakses modal yang kurang tepat, produk permodalan yang kurang tepat, malah jadinya sebaliknya seperti itu. Nah, itu untuk financial literacy. Kemudian juga kalau misalnya memang mungkin bisnisnya masih skalanya lebih kecil, sehingga sepertinya ke fintech aja juga mungkin sudah cukup gitu ya. Nah, mungkin bisa dicari fintech yang berlisensi OJK. Gitu. Jadi lebih aman, paling tidak kedua belah pihak terlindungi gitu, karena di situ ada ada regulator yang mengatur seperti itu. Dan juga memang ya selain kita juga tentunya harus punya proyeksi ya dari usaha kita sendiri, mungkin 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan gitu, dan tadi untuk mengukur kemampuan kita membayar pinjaman itu kembali sampai sejauh mana, seperti itu. Yes, ya jadi mesti dilihat juga nih ya. Jangan main modal-modal terus nggak bisa bayar, nanti bahaya juga. Betul, gitu dan ya. yang paling penting sebenarnya sekarang adalah kesehatan ya Kak Emi ya. Kalau misalnya kitanya nggak fit, kitanya nggak ini, gimana mau usaha, seperti itu. Oke, Mbak Tika, silakan closing statement-nya. Oke, kalau dari saya tadi setuju banget sama Mbak Mira bahwa sadari tujuan mau mengakses modal ini buat apa, kemudian nilai diri sendiri juga gitu, kemampuan usahanya gimana, ke depannya mau ngapain. Karena akan sangat penting untuk reach out, kayak ketemu pemodal yang tepat. Karena kita selalu bilang hubungan investor dengan pengusaha tuh seperti marriage gitu, seperti hubungan jodoh, karena perlu ada prosesnya. Tidak secepat itu bisa cocok, dan mungkin cocok secara keuangan, secara rencana bisnis, belum tentu cocok secara ngobrol dan kepemimpinan juga. Karena kan kalau ketemu angel investor, hubungannya lebih jangka panjang ya, karena tadi kepemilikan saham itu tadi. Jadi itu yang pertama, pahami kenapa butuh modal dan modal seperti apa sih yang dibutuhkan.
Yang kedua sebenarnya yang juga sangat penting adalah memahami sebenarnya modal itu ada 3 tipe kita sebutnya. Tadi modal finansial yang kita dari tadi kita bicarakan, tapi sebenarnya ada juga yang namanya modal sosial, yaitu jejaring ke pasar, ke supplier, ke investor, ke potensial investor gitu kan, dan juga modal intelligence gitu, maksudnya skills, bahwa ya jangan lupa ketika menjadi pengusaha tadi tetap harus mengasah skill-skill yang lain juga, dari skill keuangan, kemudian pemasaran, dan mungkin ya untuk mempresentasikan dirinya sendiri juga. Jadi kalau misalnya belum bisa mendapatkan modal finansial sekarang, gimana caranya bisa mengakses modal yang lain nih, modal sosial dan juga intelligence tadi, supaya nantinya bisa lebih presentable saat bertemu calon investor. Nah, ngomong-ngomong masalah belajar ya, Katika. Jadi kita juga tetap harus belajar terus ya, Katika. Betul. Betul. Kebetulan kita juga ada program loh teman-teman, makanya teman-teman ini kan tergabung di grup ya, di grup Femapreneur, jangan keluar dari situ, kita akan ada program di akhir Maret itu gratis buat teman-teman, pendidikan ya, 2 hari, terus pendampingan, ya kita punya namanya Femapreneur Academy, nanti akan kita share juga informasinya gitu, jadi kita harus terus mengupdate diri itu tadi kalau katanya Mbak Atika gitu, dan itu benar sekali gitu, menuju perempuan hebat. Ya kan ada cerita ya Kak Emi ya. Jadi ada teman saya itu yang dia kebetulan punya teman yang kaya gitu ya dan punya uang. Jadi diinvest lah dia bisnisnya. Tapi karena teman saya nggak punya kemampuannya, ya akhirnya ya nggak berkembang gitu. Jadi sebenarnya harus pelajari dulu bisnisnya, apakah memang mampu, cari tim yang oke, baru nanti carilah. Oh saya mau mungkin di perbankan atau mungkin peer-to-peer lending atau langsung ke angel investor gitu. Jadi bisnisnya dulu sih yang digedein, yang dibagusin. Setuju Kak Mario. Oke, Kak Fleming, closing statement-nya gimana? Untuk sebenarnya saya tuh paling akhir paling enak nih, tinggal merangkum. Sudah merangkum. yes. Menambahkan sedikit yang tadi disampaikan Kak Almaira dan Kak Atika. Jadi karena memang benar sekali dengan kondisi COVID sekarang kan kita tidak bisa bekerja sendiri gitu ya. Jadi kita harus berkolaborasi bersama-sama, saling membantu seperti yang tadi sudah kami lakukan antara BRI dengan Amarta, bahkan mungkin dengan Mbak Atika juga bisa berkolaborasi, dan kepada rekan-rekan UMKM yang ibu-ibu atau perempuan-perempuan tangguh di sini juga bisa berkenalan dengan Bank BRI, mungkin tanya-tanya dulu, nggak usah takut, karena insya Allah akan ada solusi yang bisa ditawarkan. Ya, terus kemudian saya mungkin sedikit ya menambahkan ini. Tadi kan sudah disinggung ya, bahwa boleh share screen ya Mas ya? Oke, boleh. Nah, jadi dengan kondisi COVID ini, dan saat ini kan sudah mulai datang vaksin. Ya, saya sebagai salah satu yang memang mengikuti dari awal bagaimana pemerintah mencari vaksin sampai datang rebutan ke negara-negara yang gitu. Makanya fokus pemerintahnya adalah selain lansia adalah pelayan publik serta UMKM. Nah, nanti misalnya saat sudah terdaftar itu Bapak kakak sekalian sudah ada namanya di aplikasi, itu jangan ragu untuk datang karena sudah dijamin pemerintah bahwa vaksin-vaksin yang didatangkan itu adalah vaksin yang memang istilahnya sudah teruji ke ini, uji klinisnya sudah bagus, terus kemudian mutu, terus halal, yang paling penting halal, karena orang di Indonesia kan halalan toiban ya, istilah gitu ya, yang harus halal dan bersih gitu. Nah ini closing statement-nya, jadi teman-teman perempuan tangguh Indonesia, usaha untuk sehat, sehat untuk usaha, begitu. Dan semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fleming. Oke Kak. Yes. Kak Emi. Ini seru banget ya teman-teman. Kita sebelum kita masuk ke kuis, kita mau kasih power words dulu nih Kak Mario. Oke, kasih power words dulu ya. Jadi kita ada namanya power words ketika Kak Fleming, Kak Mira ya, di mana kita akan kasih aura positif yang bagi kakak-kakak ini yang sudah memberikan
ilmu permodalan buat teman-teman UMKM. Semoga mereka manfaatkannya dengan baik. Powerwush-nya gampang, itu kita tutup 3 kali. 1, 2, 3, wush. Yuk teman-teman, kita kasih powerwush untuk ketiga pembicara kita hari ini yang luar biasa. 3, 2, 1. 1, 2, 3, wush. Yes. Terima kasih. Ya, jadi sebelum kita tutup, kita akan masuk ke kuis. Intinya kita sangat senang banget kakak-kakak bisa hadir, Mbak Mira, Mbak Tika, Mbak Fleming gitu ya. Di mana saya juga mau menginfokan acara ini bisa terselenggara juga berkat Her Venture dan Kinara Indonesia, Kak Mario. Gitu ya. Betul. Jadi ini disupport nih sama teman-teman dari Her Venture. Apa itu Her Venture? Her Venture adalah aplikasi pembelajaran yang bisa teman-teman akses di handphone ya, karena aplikasinya tinggal download aja. Gitu. Gratis juga. Gratis. Gitu. Jadi kalau tadi dibilang kita perlu belajar financial, nah mesti belajar di mana? Di Her Venture. Gitu. Bisa lihat di situ. Itu. Jadi senang sekali kita kedatangan teman-teman ini, dan jangan lupa nanti diakses, dilihat apa itu Angin, BRI, dan Amarta. Jadi siapa tahu teman-teman membutuhkan pelayanan dari institusi tersebut. Gitu. Oke Kak Mario, kita akan masuk ke kuis. Nah, jadi kita akan ada hadiah nih. Sebentar lagi kita akan masuk ke kuis. Oke. Boleh dihitung Kak Mario atau Kak Rosi mungkin bisa bantu biar makin seru nih. Ini masih slot kedua adalah disponsori oleh. Yes. Oke, untuk quiz time di sesi kedua ini disponsori oleh Paku Payung Corps yang memberikan hadiah berupa gamis yang senilai 2 juta rupiah. Kemudian ada Crash Cross, nanti ada merchandise berupa pouch dari plastik yang udah didaur ulang menjadi sebuah pouch yang keren. Kemudian ada dari Female Printer juga. Jadi akan ada 4 hadiah yang tersedia hari ini yang diperebutkan. 3 merchandise dan 1 gamis. Yuk, sudah siap? Kak Maya Marsia nggak boleh karena kemarin narasumber nggak boleh ikutan. Yuk, udah siap belum? Ini aku memastikan dulu nih. Siap. Jarinya lebih cepat ya. Aduh Kak Nova, mohon maaf kemarin udah dapet nggak boleh. Kak RM Ayu udah nggak boleh lagi. Yang belum biar punya kesempatan yang sama. Oke, jangan lupa panitia bantu kita mencatat siapa pemenangnya ya nanti. Sip. Oke, silahkan Kak Mario. Oke, siapa yang hitung ini? Kak Mario aja. Aku aja ya. Oke, kita siap-siap. Saya hitung. Pertanyaannya mudah ya, tebak gambar. Yap. 3, 2, 1. Aku jajanan pasar yang enak. Apakah itu? Siapakah aku? Saya sendiri nggak tahu loh jawabannya apa. Apa itu ya? Kiri itu apa ya? Lemper. Ini RM Ayu udah pernah dapat tadi ya sesi pertama ya, tapi yang bawahnya itu typo. Jadi yang dapat adalah Zainia. Lemper. Zainia udah. Oh, udah. Kayaknya udah. Sebentar kita cek. Oke, Kemarin. kita cek. Zainia udah dapat belum? Kemarin. Zainia, kita harus cek dulu, jangan sampai dapat 2 kali. Sebentar. Udah dapat belum ya? Mana Kak Wita ada di sini nggak? Dicek dulu. Saya kan nggak hafal juga. Oke, coba kita catat ya. Kalau nggak Zainia, Puput Tresnawati nih. Sebentar aku cek. Oh, Zainia udah dapat. Udah dapat. Oke, sorry. Jadi Puput Tresnawati yang dapat ya. Selamat dapat merchandise. Nanti akan dikontak oleh panitia. Nanti akan dimintai alamat atau dikirim langsung ke rumah. Alright. Ya, yang udah ikutan jangan ikutan lagi, percuma guys, beneran. Tapi nggak apa-apa buat seru-seruan ya. Oke, boleh silakan dilanjut Kak Mario. Oke, lanjut ya. 3, 2, 1. Umumnya, aku disukai oleh pengusaha. Kapas. Uang. Kapas. Saya mau nge-distract nih. Saya mau nge-distract nih.
Yang benar adalah investor, bukan investasi. Kok bisa investasi dari mana? Dari ikut-ikutan itu, Kak. Iya, investor dijawab oleh siapa nih yang pertama kali ngejawab investor? Kita cepet banget nih. Typo. Iya, typo itu. Siapa nih? Berarti yang dapat adalah Rahma. Rahma ya, benar ya? Iya. Rahma ini bukan panitia kan? Bukan ya? Soalnya dia juga panitia namanya Rahma ya. Jadi oke, selamat buat Rahma. Belum pernah dapat ya. Jawabannya adalah investor. Dari mana tuh, Kak? Mario tahu nggak? Saya masih roaming sampai sekarang. Ikannya hilang. Itu apa ya? Itu apa tuh? Vespa ya? Vespa atau iya. apa? Ada yang jawab properti. Dia aja Kak Ayu tahu itu Vespa. Vespa ya. Oke. Alright, yang ketiga ini lebih seru pasti lebih seru nih. Karena ini hadiahnya adalah berupa gamis yang spesial. Jadi kalau yang laki-laki tetap boleh ikutan kok. Oke. Kita karena ini hadiah spesial, hitungan saya sampai 100 ya. 100. Oh enggak. Oke, silakan. Ada berapa hurufkah di logo Female Planner? Huruf. Wah. Huruf. Ini gamis loh. Huruf. Masih salah. Huruf. Di logo Female Planner. Ini kayaknya mereka ngasal nih. 10 pokoknya ini. Belum ada yang tepat. Belum ada. Ayo dihitung. Di logo Female Planner ada berapa huruf? Saya seneng yang kayak gini nih, yang salah dulu gitu. Salah banyak. Ini kok biar jangan langsung bener. Huruf di logo Female Planner. Ada yang benar dari Linda T. 22. Female Planner Indonesia kan tulisannya. Itu dihitung 22 kok bisa 3? Itu Alright, selamat buat Kak Linda T, belum pernah dapet ya. Sepertinya namanya belum familiar kemarin. Seru. Iya, ini lama ya akhirnya menemukan yang 22 aja yang jawab cuma 1 orang ya kan, yang lainnya masih yang Oke, satu lagi hadiahnya merchandise lagi dikirim langsung ke rumah. Ini dapat dari Female Planner dan juga Crash Cross. Oke. Ini menarik. Jadi teman-teman harus teliti ya. Intinya kuncinya adalah ketelitian. Silakan Kak Maria. Oke. 3, 2, 1. Manakah yang bukan bumbu dapur? Aduh. Mana ya? Sampai yang jarang masak nih, pusing. Mana ya? Yang bukan bumbu dapur. Iya, benar. Soda kue bisa. Jawabannya benar. Atau mungkin minyak goreng juga bisa. Tapi jawabannya udah dijawab. Ada soda kue. Dijawab oleh Kak. Siapa tuh yang paling atas? Silakan. Micin. Micin bumbu tahu. Micin Muhammad siapa nih? Yang atas ini. Saya nggak bisa baca dengan jelas. Muhammad Mujibur Rahman. Nah, belum pernah dapat kan ya? Pinter juga nih cowok ya, ngerti tentang bumbu-bumbuan. Oke, sudah gembira. Oke, yang penting bergembira. Selamat buat para pemenang. Nanti akan dihubungi. Oh iya benar, belum dapat ya Mujibur Rahman ya. Nanti akan dihubungin oleh panitia dan akan dikirimkan langsung ke rumah kamu. Saya kembalikan ke Kak Emi dan juga Kak Mario lagi. Oke. Baik, Kak Mira, Kak Fleming, Kak mana nih satu lagi? Kak Tika. Kak Tika, masih ada nggak? Oke, terima kasih ya hari ini sudah membersamai kami ya dari Amarta, BRI, kemudian Angin. Semoga di lain waktu kita ada kesempatan lagi untuk bisa bertemu ya. Berkolaborasi lagi ya. Dan berkolaborasi kembali. Terima kasih. Harapan kami mudah-mudahan teman-teman institusinya terus membantu wirausaha khususnya perempuan di Indonesia karena mereka ini betul-betul sangat membutuhkan peranan dari teman-teman institusi ini untuk bisa menumbuhkan wirausaha
supaya balik lagi perekonomian Indonesia juga bisa bangkit melalui teman-teman. Dan bagi teman-teman ya, sekali lagi yuk tetap semangat ya, tetap semangat, tetap berjuang ya, hitung-hitung, nanti kalau butuh modal bisa tanya-tanya gitu. Iya. Itu aja dari kami. Selamat sore dan jangan lupa besok itu masih ada satu sesi lagi yang ini akan seru banget ya. Ini sesi terakhir di besok. Kita akan bicara tentang fashion ya. Di sini dari teman-teman dari Mbak Adeline dan dari Mbak Istia dan dipandu oleh Mbak Elizabeth. Dan ini seru banget. Jadi diusahakan teman-teman besok hadir semuanya nih karena kita mau penutupan di festival dan hadiahnya pasti lebih banyak. Ya. Gitu. Satu unit rumah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Thank you semuanya.